Dulu saya kira kalau ikut Tuhan itu soal yang serius-serius aja, ya, soal masuk surga atau neraka, ya. Jadi saya nggak tahu bahwa waktu saya masih SMA, kemudian saya kuliah. Jadi saya berpikir kalau soal jodoh itu ya urusan saya dong, kan saya yang tahu, yang seneng yang mana gitu. Ya. Belakangan saya baru belajar bahwa semua bagian. Sebab di kitab Kejadian itu ada orang namanya Henok. Henok itu Alkitab berkata dia bergaul dengan Tuhan. Bahasa Inggrisnya itu walk with God, ya, berjalan bersama Tuhan. Jadi artinya kemanapun dia pergi, dia berjalan bersama Tuhan. Gambarannya itu bergandengan tangan. Dulu ada lagu yang terkenal dari Skeeter Davis, Hand in Hand with Jesus. Ya, saya suka sekali lagu itu. Ya, along the way, selalu berjalan bersama Yesus. Saya punya sahabat waktu SMA, kami selalu kemana-mana bersama. Ya. Dia orang Chinese, ya, sangat baik, sampai sekarang masih berhubungan dengan baik. Dan kalau pulang sekolah kami jalan, ya, ke Blok M dulu ada Aldiron Plaza, kemudian kami makan mie ayam, dan pokoknya berdua kemana-mana itu. Bahkan kalau istirahat sekolah pun kita sama tuh, bareng ke toilet, ya, bawa barang-barang gitu lalu balik lagi. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Tapi kalau teman kan terbatas, kalau Tuhan kan 24 jam sehari. Nah, Henok itu berjalan bersama Tuhan begitu rupa selama 300 tahun dikatakan di kitab Kejadian. Dan dalam masa 300 tahun itu dia punya anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Artinya bergaul dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, tetap bisa dalam segala keadaan, juga termasuk dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam hubungan suami istri juga. Sampai Henok itu dikatakan punya anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Dulu saya kira harus selibat kalau mau fokus buat Tuhan. Ya, kan Paulus bilang, ya, kalau mau seperti aku, ya fokus tidak menikah. Enggak salah juga kalau ada orang memilih seperti itu. Tapi Alkitab mencatat Henok 300 tahun bergaul dengan Tuhan, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, lalu rapture. Ya. Oke, kita lihat sekarang ya slide-nya. Ya, topiknya merenungkan firman Allah. Kenapa kita perlu merenungkan firman Allah? Ya, Alkitab berkata di Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya, selama kurang lebih 3,5 tahun dia di muka bumi, dia menjadi firman yang diperagakan. Ya. Dia karena dia kan firman yang hidup, ya. Jadi kita melihat bagaimana selama 3,5 tahun yang dicatat di 4 kitab Injil itu, Yesus tuh menunjukkan bahwa dia adalah firman. Apa yang dia katakan, apa yang dia tunjukkan, ya. Jadi sekarang kan dia sudah menyelesaikan tugasnya di kayu salib 2000 tahun yang lalu dia naik ke surga, dia kirimkan Roh Kudus yang akan mengajari kita. Jadi kalau kita merenungkan firman Allah, itu artinya memang kita berhubungan dengan dia. Tapi bagaimana bisa kita tangkap artinya? Itu nggak bisa hanya pakai otak kita manusia, nggak akan bisa. Ya, walaupun katakanlah dia sekolah di sekolah yang top sekali dan gelarnya doktor, mungkin dokternya ada beberapa, tetap tidak akan bisa kalau Tuhan tidak mewahyukan. Ya. Kita lihat slide berikutnya nih. Ya. Ini 2 perikop, ya, atau beberapa ayat, 2 bagian dari firman Tuhan yang perlu kita ingat, ya. Yang pertama Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur itu ada 150 pasal, ya, paling banyak sekali. Tapi diawali dengan firman Tuhan. Nanti Yosua 1, ya, ayat 8. Saya baca dulu ini, ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kata berbahagia itu terjemahan lain mengatakan diberkatilah, beruntunglah, ya, membuat iri orang lain. Ya.
Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi bisa saja kita mungkin dikenal sebagai orang Kristen, mungkin kita pelayan Tuhan, kita hamba Tuhan, mungkin ya. Tapi kita kalau nggak hati-hati, kita bisa berjalan menurut nasihat orang fasik. Walaupun nasihatnya baik, ya, yang baik belum tentu itu dari Tuhan. Kita perlu ingat itu ya. Karena iblis pun bisa memberikan sesuatu yang kelihatannya baik. Dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi nasihat orang fasik mungkin baik, tetapi belum tentu itu sejalan dengan firman Tuhan. Ya, kadang kan banyak nasihat yang kelihatannya demi tujuan yang baik, menghalalkan segala cara, kan tidak seperti itu. Itu contoh yang paling ekstrim lah ya. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Bahasa Inggrisnya tuh yang tidak berjalan menurut cara-cara orang berdosa gitu. Jadi kita tuh diajar untuk selalu melakukan sesuatu tuh seperti yang Tuhan mau gitu. Kira-kira kayak begitulah. Dan yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, jadi 3 hal yang perlu kita hindari ya. Yang pertama, periksa, seleksi kalau ada nasihat. Nah, kalau orang itu tak kenal Tuhan, ya bisa juga orang itu orang yang mungkin melayani Tuhan, tapi belum tentu nasihatnya itu nasihat yang memang dari Tuhan. Ya. Yang kedua itu kita tidak mengikuti cara-cara orang berdosa. Yang ketiga, jangan ikut dalam kumpulan pencemooh yang ngomongnya negatif terus, yang suka ngenyek bahasa Betawinya itu ya, suka mencela orang, termasuk di grup WhatsApp. Hati-hati. Itu merusak spiritnya, itu nggak bagus. Ya, hati-hati, itu nggak ada manfaatnya. Ya, walaupun yang dia bilang mungkin fakta, tapi karena spiritnya negatif, ya, itu tidak membangun. Kalau saya tunjukkan gelas ya, misalnya berisi air setengah, ya, itu fakta. Nah, saya bisa bilang gelas ini tinggal setengah, dikit lagi habis ini. Itu negatif. Tapi kalau saya lihat gelas ini isinya masih setengah, mantap, masih ada persediaan. Fakta yang sama, cara menyampaikannya, ya, cara pandang itu bisa berbeda. Kalau nggak hati-hati, kita terjebak dalam kumpulan pencemooh. Ya. Lalu sebaliknya, yang perlu kita lakukan adalah ini di ayat 2. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jangan lupa ini Mazmur kan ditulis pada masa itu, kan kitab belum selengkap seperti sekarang. Yang jelas sudah ada kan disebut kitab Taurat, 5 kitab Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, Alkitab Perjanjian Lama kalau orang Yahudi itu mengenalnya Tanak ya, kemudian ada lagi yang artinya itu kayak puisi ya, lalu sejarah kalau nggak salah. Makanya disebut Taurat. Tapi kalau kita baca Taurat itu artinya itu adalah firman secara keseluruhan bagi kita di Perjanjian Baru. Ya, jadi 66 kitab itu kita percaya itu firman Tuhan untuk kita. Ya. Tinggal bagaimana aplikasinya itu hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita menangkap, memahaminya. Makanya untuk bisa memahami firman Tuhan, ya pertama-tama orang itu harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru. Ya, terima Tuhan Yesus gampang sekali. Bilang, Tuhan, saya mengakui saya orang berdosa karena gak ada orang yang sempurna. Karena itu saya butuh Engkau. Masuk dalam hati saya, jadi Tuhan, jadi Raja. Nah, waktu kita terima Dia, kita menjadi anak Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena kita anak, kitab Galatia berkata, Allah mengutus roh anaknya, ya, mengirim Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu mengajari kita untuk berseru, ya Abba, ya Bapa. Ya, Bapa itu sebutan, Abba itu sebutan ayah yang dekat dengan anaknya. Ya, bisa babe, bisa dedi, ya, bisa papi, yang paling dekat.
yang kita merasakan ayat, sebutan ayat paling dekat itu. Nah, orang yang merenungkan Taurat itu dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Ini janji Tuhan. Ya. Lalu kalau kita baca itu ya ayat 2 yang merenungkan, ya, merenungkan itu nanti saya hubungkan dengan Yesus 1 ayat 8 ya. Ini kata yang sangat penting gitu, karena kita itu memang tidak hanya membaca Alkitab atau mendengar ya. Kalau sekarang kan banyak kita bisa dengar sambil jalan, kita setel dibacain tuh Alkitab ya. Artinya bukan hanya membaca atau mendengar, tapi merenungkan, meditasi. Kalau meditasi itu sebenarnya artinya kita memusatkan pikiran kita pada satu topik tertentu, fokus di situ. Ya. Sekarang saya tunjukkan Yosua ayat 8 ya. Ini mirip-mirip ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi kalau di sini kan menyukai Taurat Tuhan itu, karena menyukai direnungkan, ya nggak hanya dibaca begitu. Waktu kita suka pada firman Tuhan itu bertahap menurut saya sih. Waktu kita terima Yesus, kita mulai senang hal-hal rohani, Tuhan menunjukkan kasih-Nya, kita mulai suka baca firman. Waktu kita baca, kita menikmati, kita makin suka lagi. Ya. Dengan sendirinya kita menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Itu kayak kita kalau berjalan ke arah timur, kita menjauhi barat. Kalau kita berhenti, kita balik arah, kita ke arah barat, kita menjauhi timur. Nah, kalau kita suka firman, terus jalan gitu, kita menjauhi dosa gitu. Ya. Tapi kalau kita mulai sedikit kompromi, mulai agak kurang gitu rasa senangnya ini. Sampai suatu titik ketika kita sadar, kita bertobat, ya Tuhan ampuni saya udah miss ini. Kita fokus lagi, balik lagi, kita makin menjauhi dosa. Makanya di Mazmur 119 ada ayat yang mengatakan begini, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih, tetap bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dulu kakak rohani saya bagikan ayat itu, saya nggak gitu ngerti itu, ya. Tapi setelah saya makin paham, memang betul. Kalau kita terus rajin merenungkan firman, dengan sendirinya kita terhindar dari banyak hal yang nggak perlu kita alami, termasuk hal-hal yang jelek. Saya punya teman ketika dulu sekali baru lulus ditawarkan untuk bekerja di satu perusahaan, satu bank, udah keterima. Tapi kemudian ada dia lihat waktu diwawancarai, dia diminta kalau nggak salah melakukan sesuatu yang menurut dia wah ya nggak bisa lah gitu ya. Langsung dia bilang gini sama saya, dia cerita, bagaimana gue bisa diberkati? Kok mau masuk aja sudah melakukan hal yang nggak benar? Gitu. Kok bisa begitu dia punya pemikiran? Karena kami waktu kuliah memang diajar merenungkan firman. Jadi sudah dipagari begitu. Yang ini enggak lah begitu. Dan bersyukur tidak lama setelah dia memutuskan, dia menolak untuk kerja di situ, dia ambil bank lain yang dia pilih. Bank tersebut likuidasi. Ya. Di Tuhan sudah jagai. Dan akhirnya dia jadi kepala cabang salah satu bank. Sekarang udah pensiun, dia tinggal di sana dengan keluarganya karena dapat green card. Ya. Tapi itu dimulai waktu masih masa kuliah, suka merenungkan firman Tuhan. Nggak harus full time, tidak harus sekolah Alkitab kalau tidak ada kesempatan, kalau tidak merasa untuk dipanggil ke sana. Ya. Kalau bisa ya puji Tuhan, tapi kalau enggak, merenungkan firman itu dampaknya sudah luar biasa. Ya. Nah, dikatakan jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi waktu kita baca firman, ada masanya kita baca mungkin karena nggak mau mengganggu orang lain, kita diam gitu. Tapi kalau bisa pada waktu tertentu kita mulai ngomongin, ucapkan, memperkatakan. Saya punya teman yang dibilang, Pak ini ayatnya betul sekali. Saya kalau baca firman saya ngomong, saya ucapkan, itu dampaknya besar. Apalagi kalau dihubungkan dengan Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran akan firman. Jadi waktu kita ngomong, kita ucapkan, kita dengar perkataan itu masuk ke telinga kita.
Ya, itu pengakuan yang seperti menanamkan benih firman ke lubuk hati kita yang paling dalam. Waktu kita ucapkan itu kayak menyirami lagi terus sampai akhir itu menjadi powerful firman itu. Dan waktu kita ucapkan itu akan keluar dari mulut kita yang berasal dari hati yang teguh percaya pada firman itu. Itu dampaknya akan luar biasa. Ya. Janganlah kalau memperkatakan kita tahu, tapi renungkan. Ya, sama meditate siang dan malam. Ya gimana? Nggak bisa kerja dong? Oh, bukan begitu maksudnya. Ya. Ada nanti 1-2 ayat yang kita ingat, ya kita bekerja. Ya. Tiba-tiba di jalan kita ingat, waktu lagi istirahat kita ingat ayat itu. Kadang-kadang dalam bentuk lagu. Saya sangat sering dituntun Tuhan lewat lagu yang adalah firman Tuhan. Ya. Kemudian supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kalau kita merenungkan, ya, kita memperkatakan, kita mengucapkan berulang-ulang, ya, itu nanti, ya, akhirnya akan mempengaruhi cara berpikir kita. Dan mau nggak mau tindakan kita tuh akan terjaga selaras dengan apa yang mengisi hati kita, yaitu firman Tuhan. Ya. Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala terus di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung, ya, good success. Jadi kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Karena memang ini adalah, kalau kita bilang mau berhasil atau mau beruntung atau mau terlindungi, caranya seperti ini. Firman itu adalah Tuhan sendiri waktu dia datang ke muka bumi. Ini cuma sebagian sebenarnya kan yang kita pegang sebagai patokan bahwa Tuhan menuntun kita. Jadi maksudnya waktu kita merenungkan firman, mau gak mau itu salah satu channel untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Selain doa, kalau doa seringkali kita ngomong gitu ya, kita berbicara dengan dia. Lalu kita mendengar dia berbicara kepada kita lewat apa? Pertama lewat firman yang kita baca, ya. Tapi kedua juga bisa lewat mungkin telinga, entah audible, ya, atau lewat firman yang pernah kita baca, diingatkan kepada kita. Ya, saya sering cerita contoh ini karena berkesan ya. Dulu waktu anak saya yang pertama baru lahir, ya, di rumah sakit yang cukup bagus, ya, kelasnya juga sangat bagus, karena di situ cuma ada istri saya sama saya, lalu bagus sekali, ya. Tapi waktu anak kami dibawa oleh suster ke kamar, itu mertua saya kan dulu bidan, ya bukan bidan, suster juga, sama kayak ibu saya. Jadi ngerti mereka untuk ngurus orang-orang sakit, anak-anak itu mereka tahu. Nah pada masa saya masih kecil, juga adik-adik saya, itu biasanya bayi yang baru lahir kalau dibawa ke kamar karena pusernya itu belum putus, itu pakai gurita. Nah waktu itu anak kami itu dibawa tidak pakai gurita, biarin begitu, jadi kan pusernya kan goyang-goyang begitu. Lalu mertua saya protes, oh ini bagaimana sih, kan? Masa nggak dipakai gurita gitu. Dia tegur susternya, lalu datang mungkin suster kepalanya gitu ya, datang menjelaskan, oh memang kami sekarang nggak pakai itu lagi gitu. Ya, saya nggak tahu alasannya apalah, tapi saya berpikir wah ini nggak benar nih, ya. Jadi saya tulis lah, di situ kan ada surat komplain gitu ya, keluhan. Saya tulis tanggal sekian, jam sekian, anak kami dibawa ke kamar oleh suster, tidak dikenakan gurita, ya. Ya. Lalu waktu saya tulis itu muncul lagu yang saya udah lama gak pernah nyanyikan. Bapakku mengampuni, Bapakku mengampuni orang yang bersalah padaku. Sesuai firman-Mu, ku mengampuni, ku mengampuni. Itu terus muncul di dalam hati. Jadi waktu saya begini, oh, kalaupun saya menganggap dia ini salah, itu beda pendapat kan. Menurut mereka itu mereka nggak salah, karena memang nggak perlu pakai gurita. Menurut saya, menurut mertua saya, ibu saya juga bilang harus pakai gurita. Ya, jadi kalau ini salah, udah ampuni aja. Jadi saya coret, saya robek, saya buang. Itu contoh praktis. Ya, bagaimana menangkap tuntunan Tuhan. Kok bisa kayak begitu? Karena saya pernah nyanyi lagu itu, karena saya pernah merenungkan lagu itu. Dalam satu kebaktian, saya waktu itu main keyboard ya, saya lupa di mana ya, tapi saya lupa apakah di
Indonesia bagian timur lah, entah di Papua atau di Ambon, saya lupa ya. Waktu itu hamba Tuhan sedang menyampaikan firman tentang pentingnya kesatuan gereja Tuhan di Indonesia. Lalu setelah mulai berdoa, menyembah, tiba-tiba saya main keyboard waktu itu. Saya nggak rencana, tiba-tiba muncul lagu. Ya, satukan kami ya Tuhan dengan dada. Itu kata-kata yang lagunya bahasa Inggris sebenarnya. Bind us together, O Lord. Itu tiba-tiba terus berulang-ulang, orang-orang mulai nangis di jamaah Tuhan. Lalu WL-nya teruskan nyanyi lagu itu dengan lembut. Itu sebenarnya satu tuntunan untuk doa bersama-sama. Ya, Tuhan satukan kami. Ya, jadi itu contoh bagaimana ketika kita banyak merenungkan firman, itu akan muncul dalam setiap bagian kehidupan kita yang kadang-kadang kita tidak tahu ya, tahu itu muncul memberi kita kekuatan. Nah sekarang hal praktisnya, ini yang bisa kita lakukan ya. Saya lakukan ini ya, dan saya pernah baca juga hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan bagaimana merenungkan firman. Yang pertama adalah sediakan waktu setiap hari membaca urut ya firman Tuhan, 5 pasal. Jadi gampang ya. 3 pasal di Perjanjian Lama, lalu 1 pasal di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu ada 39 kitab ya. Perjanjian Baru itu 27. Jadi 66 semuanya. Nah, kita baca itu ya, tapi selain itu baca 1 pasal Amsal. Itu sesuai tanggal. Misalnya kalau sekarang tanggal 9 ya baca Amsal 9. Nanti besok Amsal 10. Karena Amsal itu isinya hal praktis sekali. Ya. Jadi dalam setahun tuh kita bisa 12 kali baca kitab Amsal itu. Ini kalau diikuti setahun ini. Di gereja tempat saya berbakti, gembala kami melakukan ini, menerapkan ini, kami sudah putaran ke-9 kalau nggak salah. Jadi udah 9 tahun kita lakukan. Ya. Itu mau nggak mau, tadinya cuma kami para pemimpin, berapa orang, akhirnya jemaat pada ikut semua. Ya, setiap hari kita memberikan laporan, sudah selesai baca ini, baca ini, baca ini. 3 pasal, jadi kita bareng-bareng bacanya. Ya. Kejadian 3 pasal misalnya, jadi 1 ayat 2 ada kejadian 1 pasal, kemudian kejadian 2, kejadian 3, lalu perjanjian barunya mungkin Matius 1, terus Amsal sesuai tanggal. Nanti pas kurang lebih setahun, cuma selisih mungkin 2-3 hari. Selesai itu kami break dulu beberapa hari, nunggu yang lain yang belum selesai. Habis itu kita mulai lagi yang baru. Kalau kelewatan, kalau gembala saya bilang udah nggak usah di ini. Misalnya kelewatan kemarin mungkin bisa kita kejar, tapi kelewatan misalnya beberapa hari gitu ya, daripada numpuk, udah ya nggak apa-apa, yang teruskan tanggal hari ini aja, supaya jangan ada condemnation gitu ya. Tapi saya sih karena suka menggunakan Alkitab suara, jadi menurut saya nggak terlalu sulit ya. Yang penting jangan sampai kita terhalang untuk membaca urut. Karena waktu kita baca urut, kita sedang mengumpulkan satu fakta yang ada di Alkitab itu akan nempel di sini. Ya, nanti saat diperlukan akan muncul. Nah ini semua bentuknya logos ya. Alkitab itu di dalam bahasa aslinya, khususnya ya kata firman di Perjanjian Baru bahasa Yunani itu ada logos dan rema. Ini powerful ya. Ini artinya sama, firman. Tapi kalau kita ngerti kapan itu dipakai logos, kapan dipakai rema, itu powerful sekali. Ya. Ada alasan Alkitab itu nggak kebetulan dicatat. Kenapa di pasal ini ditulis misalnya rema, di tempat lain logos? Mungkin kita nggak ngerti saat ini, tapi pasti ada alasannya. Lalu yang kedua, ya ingat, catat beberapa temuan penting berkesan untuk dipelajari. Contoh misalnya gini, kita baca, karena saya sering baca ini saya ingat Lukas 5. Ya, murid-murid mencari ikan semalaman gak dapat apa-apa. Lalu ketemu Yesus pakai perahu Simon, terus Yesus bilang, sekarang bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Waktu mereka menebarkan, begitu banyak sampai jalannya mulai koyak, itu tercatat. Nanti baca di Yohanes 21, kejadian mirip.
Sepanjang malam cari ikan nggak dapat. Lalu Yesus muncul di pantai dan Yesus bilang, tebarkan jala di sebelah kanan. Waktu ditebarkan, banyak ikan, 153 ekor. Dan dicatat, walaupun sebanyak itu tidak koyak. Nah, itu satu fakta. Nanti Roh Kudus akan ngajarin, kenapa bisa yang ini koyak, yang ini enggak. Ada pelajarannya setelah kita dapat itu. Nah, yang ketiga, ini renungkan 1-2 ayat spesifik pada waktu tertentu. Kadang-kadang itu muncul. Nah, ini yang namanya rema. Ya, Alkitab itu semuanya isinya logos. Kalau kita sekolah Alkitab, kita akan diajari bagaimana membaca, lihat konteks, lihat segala macam sampai akhirnya tuh dikebiri begitu. Oh, ini untuk mereka, bukan untuk kita. Kesembuhan tuh dulu, sekarang enggak. Bahasa roh tuh dulu, sekarang enggak. Semua begitu. Tapi kalau Roh Kudus menyingkapkan, ayat yang manapun bisa jadi rema. Nah, cuma harus siap diuji, ya. Karena rema itu kalau nggak hati-hati kita juga bisa kemauan kita yang muncul. Ya, satu kesaksian terakhir contoh ini ya. Saya pernah punya satu hal masalah waktu itu, nggak tahu menyelesaikan gimana. Saya ke perjamuan kudus, lalu ada roti, ya, di hosting dibagikan, dan ayat yang saya dapat adalah Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Dan saya bilang amin, ya Tuhan. Lalu hari itu atau besoknya masalah itu selesai dengan sendirinya. Saya tidak ngapa-ngapain. Nah, saya bagikan kesaksiannya di banyak tempat. Lalu berapa hari yang lalu, ya, ada seorang datang pada saya, Pak, saya ngalami loh yang Bapak bilang itu, Pak. Saya punya masalah juga, Pak, katanya. Itu saya nggak tahu ya, pokoknya berat gitu ya. Lalu saya ingat ayat itu, Pak. Nah, itu Tuhan ingatkan, bukan dia cari-cari. Keluaran 14 ayat 14. Dan saya bilang amin, Tuhan. Sorenya itu yang orang yang membuat masalah itu datang minta maaf. Dan masalah dia kemudian selesai. Ya. Jadi itu contoh ya, bagaimana firman itu rema. Ingat Matius 4 ayat 4, Tuhan berkata apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Iman itu muncul dari pendengaran akan rema. Jadi kita tidak bisa mengiman-imani, tapi waktu kita renungkan, logos itu Tuhan hidupkan jadi rema. Tapi kalau belum ada, memang kita harus renungkan. Waktu dibilang seorang benih ditabur, benih itu jatuh di tanah yang subur atau tanah yang berbatu-batu atau yang bersemak duri, itu semuanya benihnya adalah logos. Ya, yang jatuh di tanah yang baik itu logos yang jatuh, orang mendengar, menyambut dengan sukacita, menyimpannya dalam hati yang baik, lalu mengeluarkan buah dalam ketukunan. Oke, nanti praktekkan sendiri ya, dan nanti lihat hasilnya. Saya percaya Tuhan akan tunjukkan bahwa apa yang dijanjikan gak pernah sia-sia. Amin.